Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara untuk perawatan motor Matic, khususnya ini jenis Vario 110. Untuk perawatan namanya servis besar. Apa sih yang dibilang servis besar? Servis besar tuh biasanya kita akan membersihkan semua mesin-mesin ini, apalagi umumnya yang menjadi beban saat motor hidup. Seperti contohnya kita akan membersihkan arang pembakarannya, membersihkan bagian CVT, dan semua yang perlu dicek. Nanti kita akan cek mana yang secara standarnya, mana yang komponen perlu diganti, akan diganti sesuai standarnya, dan bagaimana cara pengukuran, mengetahui batas habis servisnya seperti apa yang sesuai standarnya. Oke, langsung saja. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, langsung saja kita akan kerjakan. Tahap awal kita akan melepas saringan udaranya. Ini namanya saringan udara atau saringan hawa. Di sini ada 3 baut, 2 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Lalu kita akan melepasnya terlebih dahulu. Lalu klem untuk pemegang karet saringan hawa ini kita longgarkan. Setelah kita longgarkan, langsung kita akan melepasnya. Jadi langsung kita lepas lubang. Ini namanya selang pembuangan hawa panas dari mesin. Langsung ini kita lepas selang pemegang ini seperti ini. Langsung ini kita tarik ke belakang seperti itu. Lalu berikutnya, karena ini untuk sistem perawatan, kita akan cek saringan hawanya ini sudah waktunya perlu diganti atau belum. Karena saringan hawa ini secara keterangannya dia tidak boleh dibuka kecuali saat penggantian. Tapi itu apabila masih bagus, kita akan membuka, mengecek. Kalau bagus kita pasang lagi. Kalau emang perlu diganti, nanti kita akan tukar yang baru. Karena di sini juga ada stikernya, petunjuknya kalau tidak boleh dibuka kecuali penggantian. Tapi tidak ada salahnya untuk dibuka. Takutnya ada kotoran yang mungkin bisa dibersihkan dengan cara dilap atau cuman disemprot dengan angin. Oke. Setelah buat dibuka, ini kita renggangkan seperti ini. Dan di sini pun juga sudah mulai banyak abu-abu kesedot karena di sini jalur hisapannya. Oke, setelah baut 4-nya terbuka, langsung ini kita buka seperti ini. Kalau untuk secara ngikutin standarnya, kalau sudah seperti ini udah wajib diganti. Sebenarnya ini kalau kita bersihkan, kita semprot dengan angin, yang akan terjadi biasanya untuk kinerja mesin jadi tidak maksimal. Yang pertama, karena bahan dari saringan ini dia menggunakan sistem kertas, tapi kertasnya kertas khusus. Jadi apabila saat disemprot dengan angin, dia akan memadat. Lalu yang terjadi nanti biasanya itu akan cepat merusak karet vakum di kabilator. Jadi kalau untuk saringan seperti ini, apabila tidak diganti, cara membersihkannya cukup kita getok-getok ke bawah supaya kotorannya jatuh seperti ini. Nah, karena ini kotorannya sudah sangat padat, sangat lengket, makanya di sini ada kaki 4 nih. Gunanya saat kita getok-getok ke bawah supaya yang di sini tidak nempel ke tanah. Tapi kalau menurut saya ini saya sarankan untuk diganti, karena takutnya nanti efeknya itu yang akan merusak vakumnya ini. Ini karet vakum sini.
sistem kerjanya saat risapan tinggi dia akan ngegas secara otomatis gitu. Oke, ini cara pengecekannya. Lanjut, langsung kita akan membuka ke kabilatornya. Oke, seperti ini cara membukanya. Lalu tahap berikutnya saya akan membuka bagian tutup deksel. Oke, jadi seperti ini penampakan isi dalam bagian dekselnya. Kita pastikan untuk klepnya longgar atau tidak. Nah, jadi kalau susah untuk memastikan klep ini longgar atau tidak, kita akan buka bak CVT-nya. Nanti kita akan putar dari bandul kruk asnya. Oke, sangat kotor sekali. Nah, jadi yang perlu diingat, biasanya untuk jenis matic, untuk bagian CVT seperti ini, itu wajib kita servis selama 1 bulan sekali. Karena kenapa wajib kita servis berkala setiap bulan sekali? Karena di sini untuk jenis motor matic nih, dia komponen-komponen kering semua. Dia hanya mengandalkan pelumasannya seperti gomok atau gres. Jadi itu wajib untuk dalam sebulan sekali kita buka, kita bersihkan, kita kasih gomok lagi atau gres. Lalu kita bersihkan sekalian abu-abunya seperti ini. Itu untuk cara perawatan berkalanya. Karena sifat dari gres tadi atau gomok tadi itu, dia kalau pemakaian berat, lama kelamaan dia akan mengering. Nah, jadi lebih bagusnya untuk jenis matic sebelum terlanjur motor rusak, bagusnya untuk perawatan itu selalu dikasih gres atau gomok itu selama sebulan sekali. Oke, lanjut. Ini penutup gigi starter. Ini gigi starter yang kecil nih namanya gigi starter tembaknya. Jadi saat berputar nih dorong menembak terhubung ke gigi starter yang besar. Oke. Langsung kita akan lepas bak CVT-nya. Ini juga sangat sudah kotor sekali, wajib dibersihkan. Sangat kotor sekali. Nah, jadi di sini untuk pengecekan klepnya perlu disetel atau tidak, kita paskan di topnya. Jadi kalau posisinya garis ini lebih ke depan, ini posisinya sebenarnya ini top putaran 2. Jadi untuk memastikan kita akan mencari top putaran pertamanya. Nah, top putaran pertamanya itu nanti posisi garis ini ketemu datar dengan silinder headnya ini atau bagian deksel. Nah, contoh seperti ini. Nah, itu untuk ngambil patokan apabila ingin menyetel klep. Nah, seperti ini. Nah, ini baru top satunya. Karena sistem kerja 4 tak, 4 kali langkah. Nah, jadi di sini posisinya pun sudah normal, kita pastikan klep. Untuk penyetelan klep seperti ini itu standarnya 0,05 untuk in atau klep bensin atau yang dibilang juga klep minyak masuk. Untuk yang X-nya, exhaust atau bagian klep knalpot untuk pembuangan knalpot itu sebenarnya umumnya kalau Honda sama 0,05 untuk standarnya. Tapi apabila lebih dari itu biasanya nggak ada masalah, paling dia akan bunyi. Jadi kalau seperti ini yang sudah biasa menyetel klep bisa merasakan keregangan, ini saya rasa cukup standar. Tapi kalau untuk yang di bawah ini udah melebihi dari standar karena dia sudah sangat bunyi keras sekali ini bunyi klepnya. Oke. Nah, lalu yang kedua untuk memastikan topnya lagi, di bandul kruk as ini ada titik.
di tempat kita masang murni ada titik seperti ini. Ini ada titik kecil. Ini kecil mungkin bisa dilihat lebih jelas. Nah, ini titik ini harus di bagian ke depan, lalu sejajar dengan garis di sini. Ini ada goresan. Jadi tanda-tanda seperti ini dari motor ini bukan sekedar hiasan atau sekedar nyetak berlebih, tapi ini untuk menjadi penanda. Nah, jadi untuk garis lurusnya seperti ini, top. Lalu yang di gear rantai ketengnya ini lurusnya seperti ini. Ini top satunya. Jadi kalau posisinya seperti ini, itu top 2-nya. Nah, ini top 2-nya. Kalau seperti ini, biasanya ini posisi piston di TMB atau titik mati bawah. Jadi kalau di top satunya, nah di sini pun tetap ketemunya lagi di lurus dengan garis. Jadi untuk di top satunya tetap dia di seperti ini. Nah, jadi garis ini tadi lurus dengan silinder headnya ini. Ini ada garis. Nah, lurus dengan silinder head. Titik yang di bandul kruk asni lurus dengan titik yang di crankcase nih. Nah, seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Langsung kita akan membuka. Ini karena bautnya sudah kombinasi, mungkin motor ini sudah pernah dibuka. Oke, mungkin banyak sahabat-sahabat YouTube kita juga bingung, mungkin ingin bertanya juga, untuk apa sih ini? Nah, ini namanya ini untuk disk koprehensi. Jadi gunanya apabila hidup pertama dengkol untuk memperlunak atau memperenteng engkolan atau memperenteng starter, ini namanya disk koprehensi. Jadi apabila dia nonjol ke posisi yang lebih lebih tinggi, dia akan menekan di klep pembuangan, jadi akan mengosongkan koprehensi, supaya biasanya kalau motor saat kurang lebih sekitar 5 derajat sebelum TMA, di situ ada pemadatan koprehensi. Itu kalau langsung dengkol biasanya akan keras, atau pas saat di starter akan keras. Kadang mungkin tidak kuat untuk di starter. Jadi gunanya disk koprehensi ini itu untuk mengosongkan saat kita nyetater. Nah, oke, lalu setelah dilepas seperti ini kita lepas. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan melepas pipa emisinya. Ini namanya pipa emisi. Apa sih fungsinya pipa emisi? Pipa emisi ini untuk menyaring sisa dari karbon, istilahnya sisa pembakaran tadi itu dilewatkan lewat pipa emisi ini untuk mengurangi karbon yang keluar dari knalpot. Itu yang dibilang istilahnya motor rendah emisi. Oke, seperti ini. Lalu tahap berikutnya, mudah ini kita akan lepas terlebih dahulu, sekalian kita akan cek. Oke sahabat Bob, jadi inilah jadinya apabila motor jarang diservis, khususnya untuk jenis matic. Rumah roller ini sudah oblak karena terkikis. Ini sudah oblak, seharusnya ini memadat. Di sini pun sudah banyak serpian-serpian besi, serpian logam, itu pun akan bisa menambah kerusakan pada part-part yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kita buka dan ternyata di sini pun sangat parah sekali. Rollernya pun ini sudah hancur satu, sudah hilang bantalan fibernya seperti ini. Nah, ini bantalan fibernya sudah hilang. Jadi ini sudah sangat tinggal besinya aja. Ini. Nah, ini bahkan udah kemakan. Jadi
untuk rumah roller ini sudah tidak layak untuk dipakai lagi karena sudah sangat oblak sekali. Nah, itu. Dan penyebabnya seperti ini karena itu tadi kurangnya perawatan. Karena untuk bagian-bagian rumah roller ini dia ngandalin pelumasan cuman dengan gomok. Jadi untuk pemakaian gomok itu untuk dalam pemakaian sebulan, apalagi untuk pemakaian berat, motor selalu sering dipakai untuk beraktivitas. Gomok itu akan mudah untuk menyusut atau mengering. Jadi saat kering habis seperti ini. Bahkan di sini aslinya pun ada bus-busan besi. Di sini pun bus-busan besinya sudah sangat habis, sudah tidak ada lagi, tinggal aluminium. Oke, jadi itu yang nampak yang perlu diganti. Jadi nanti setelah selesai dan apa-apa aja yang perlu diganti, saya juga akan bagikan kondisi seperti ini berapa sih memakan rincian biayanya. Oke, lanjut langsung tahap berikutnya. Ini kita akan melepas pipa air radiatornya. Radiator seperti kita melepas kayak pipa-pipa atau selang yang lain tadi sudah saya bagikan. Jadi kalau hal seperti ini jangan langsung dicabut, karena sifatnya dia karena sudah lama dia melengket di dekselnya ini. Jadi kalau langsung dicabut takutnya nanti dia kropos atau sobek. Jadi di sini diputar terlebih dahulu seperti ini caranya. Nah, pastikan diputar-putar seperti ini terlebih dahulu. Setelah itu baru kita tarik. Jadi akan lebih ringan, memudahkan kita untuk kerja. Bahkan di sini air radiator pun juga sudah kering. Oke. Lalu saya akan melepas sekalian radiatornya supaya memudahkan untuk pengerjaan. Baut 4 ini cukup dibuka, baut untuk pemegang ke crankcase-nya nih. Oke, sahabat YouTube. Jadi karena di sini pun sudah banyak yang merembes-merembes, takutnya rembesan ini karena disebabkan dari air radiator yang bocor. Karena di sini sifatnya tidak ada oli, karena ini jalur radiator. Jadi ini akan saya buka sekalian. Kita akan goyang-goyang seperti ini supaya dia lepas. Airnya sudah sangat kotor, sangat berkarat. Berarti di sini ada benda logam yang sudah mulai berkarat. Seharusnya airnya tidak berkarat seperti ini. Jadi ini nanti kita akan lakukan perawatan, kita akan servis semua. Secara bahasa umumnya ini dekselnya kita akan lepas. Jadi dalam pengecekan di sini noken asnya masih lumayan bagus, kelahar-kelaharnya pun bagus. Bahkan di sini untuk pelatuk klepnya, rolannya ini juga masih bagus. Oke sahabat YouTube, jadi seperti ini penampakannya. Arangnya pun sudah mulai tebal. Inilah yang akan menyebabkan kerusakan pada ring seher atau ring piston, karena arangnya ini sudah tebal. Jadi apabila arang ini sempat jatuh atau runtuh ke silinder bloknya ini, dia akan menimbulkan kikisan. Nah, itu yang akan menyebabkan sehernya itu cepat rusak. Lalu sebelum kita akan melepas silinder bloknya ini, kita akan melepas penghubung air radiator ke bloknya ini. Nah, ini sepinya kita jabut. Setelah sepinya kita jabut, ini kita dorong untuk masuk ke dalam.
Biasanya untuk supaya mempermudah saya gunakan tang sepi seperti ini, karena tang sepi ini membulat jadi bisa masuk seperti ini. Kita langsung geser seperti ini untuk geser ke dalam. Kalau rasanya susah bisa sambil dipukul seperti ini. Jadi intinya dia harus masuk ke dalam. Oke, ini setelah geser ke dalam seperti ini, langsung kita akan melepas bloknya. Jadi yang bisa menimbulkan dia karatan biasanya kemungkinan ini dari packing dekselnya ini. Tapi ini rasanya tidak mungkin kalau ini yang bikin dia air radiator karatan. Langsung kita akan cabut bloknya seperti ini. Oke. Nah, ternyata di sini bloknya masih bagus, belum ada goresan. Jadi kalau untuk memastikan blok ini masih bagus, apabila motor ini sudah sering makan oli atau oli sering kurang, itu kita cek, kita ukur kerenggangan ring sehernya. Jadi kita akan lepas sehernya terlebih dahulu. Setelah lepas sepinya, kita akan dorong pen sehernya. Oke, inilah arang pembakaran, sudah sangat tebal. Nah, lalu kita akan mengukur batas habis servisnya untuk kerenggangan ring seher ini atau ring piston. Dia masih layak untuk dipakai atau tidak. Jadi secara perhitungannya seperti ini. Apabila kerenggangan ring seher ini diukur, renggangnya sudah lewat dari 0,15, itu wajib diganti ringnya saja. Karena itu nanti kalau sudah renggang 0,15, celah kerenggangannya lebar, oli mesin tadi bisa tembus ke atas ke ruang pembakaran seperti ini. Jadi apabila kerenggangan ringnya masih di bawah dari 0,15, itu masih bisa atau masih layak untuk dipakai. Karena batas standarnya itu kerenggangan ring piston ini 0,04. Jadi masih 0,04. Jadi batas habis servisnya yang wajib untuk diganti. Jadi tanpa harus mengganti sehernya atau pistonnya, cukup diganti ringnya saja. Itu apabila kerenggangan ringnya ini dia sudah terukur 0,15. Jadi kalau standarnya 0,04. Jadi untuk penggantian batas habis servisnya itu 0,15. Oke, langsung cara ngetesnya seperti apa? Jadi cara ngetesnya seperti ini. Kenapa motor ini saya jelasin secara apa? Karena motor ini untuk standar perawatan berkalanya. Nah, setelah kita masukkan ke silinder blok seperti ini, kita lihat ke kerenggangan ringnya. Lalu di sini untuk memastikan, saya akan mengambil alat ukur itu yang dinamakan fuller. Fuller itu biasanya juga untuk mengukur jarak kerenggangan setelan klep. Oke, sebentar saya akan mengambil fullernya. Oke, sahabat YouTube. Jadi di sini saya sudah sedia fuller. Fuller ini gunanya alat ukur untuk mengukur celah kerenggangan klep. Jadi di sini bagaimana untuk bisa mengetahui ukuran-ukurannya dari 0,01 sampai setebal ini, saya diameternya sampai 1 mili. Memastikan untuk kerenggangan ring sehernya ini mungkin bisa kelihatan jarak celah kerenggangannya. Nah, jadi untuk normal standarnya celah kerenggangan dari ring seher ini atau ring piston ini itu biasanya 0,04. Nah, di sini yang di sini 0,04 karena ini 0,05. Nah, di sini 0,04. Itu kalau batas normal standarnya 0,04. Nah, kita ukur seperti ini.
Kita masukkan ke celahnya. Ternyata di sini masih sangat longgar kerenggangan ring sehernya. Sangat longgar, berarti lebih dari 0,04, karena batas habis servisnya dia ukurannya 0,15. Coba kita ukur dengan kerenggangan 0,15. Nah, itu 0,15. Apabila diukur dengan ukuran 0,15, berarti disarankan untuk ring piston ini wajib diganti kalau secara standar servisnya. Jadi kita ukur. Nah, ternyata dia masuk. Masih longgar. Itu. Nah, jadi berarti untuk ring seher ini itu sudah wajib untuk diganti karena kerenggangannya sudah melebihi 0,15. Lalu kita tes berapa sih pastinya kerenggangan ring sehernya itu. Nah, di sini saya ukur dengan diameter 0,25. Nah, ternyata dia masih masuk 0,25. Berarti ring seher ini disarankan untuk wajib diganti dengan ring seher baru. Kenapa dia bisa habis, bisa merenggang? Karena saat dia main di dalam blok seher nih, ring bagian luar ini dia bergesekan. Jadi lama kelamaan per 0,0 sekian mikronya itu pasti dia mulai terkikis, dikit. Lama kelamaan dari sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, bahkan sebulan 2 bulan sampai setahun 2 tahun. Dia akan menipis, apalagi kalau menggunakan oli-oli yang murahan yang tidak direkomendasikan secara standar SNI-nya. Nah, itu akan cepat menghabiskan ring. Nah, jadi apabila motor berasap atau ngebul, itu tidak selalu identik sehernya yang rusak, tapi karena ring sehernya yang rusak. Sehernya ini meskipun gores atau baret-baret, dia tidak pernah menyebabkan kalau berasap. Karena ini servis besar atau perawatan berkala, saya membagikan secara cara pengukuran, cara pengecekan berapa standarnya dan berapa batas habis servisnya yang saat perlu diganti atau tidak. Oke, lanjut tahap berikutnya yang mungkin kita akan cek di sini. Ini karena banyak juga yang merembes bocor-bocor, jadi kita akan cek semua. Nanti apa yang perlu diganti akan diganti, dan yang tidak perlu tidak harus diganti. Dan saya rasa untuk apa yang menjadi penyebab ini semua sudah jelas. Yang pertama, saringan hawa itu wajib diganti, saringan hawa. Lalu yang kedua, ini rantai ketengnya pun juga sudah wajib diganti. Kenapa rantai keteng ini harus diganti? Karena secara perhitungan rantai keteng ini sudah habis batas servisnya. Dari mana mengetahuinya? Karena di sini ada otomatis setelan rantai keteng atau setelan rantai timing. Nah, setelan rantai keteng atau rantai timing ini, apabila rantai timing ini semakin longgar, dia akan nyetel secara otomatis, makin nyetel, makin dorong. Tapi apabila setelannya sudah habis, mentok ke bawah. Tapi ini mentoknya bukan karena dibuka. Ini mentoknya emang dasarnya tadi saat dibuka pun sudah posisi seperti ini sebelum kita lepas rantai keteng pun. Tapi mohon maaf karena tadi belum kepikiran untuk menjelaskan kemari. Jadi karena yang nampak rantai keteng sudah waktunya diganti. Jadi karena mumpung dibongkar akan mempermudah saat penggantian, karena saat setelah dipasang baru kemudian terjadi kendala, berarti harus kerja 2 kali untuk membongkar mengganti rantai ketengnya. Jadi pada umumnya biasanya kalau untuk motor matic nih, kalau nukar rantai timing atau rantai keteng, biasanya teknisi harus menyarankan untuk dibongkar mesin semua, karena di sini untuk ruang lepasnya agak sulit, tidak seperti motor lain. Nah, ini di sini karena ruangnya sempit, tapi saya akan bagikan bagaimana nukar rantai keteng ini tanpa harus dibongkar semua, cukup mengorbankan 1 seal ini aja. Itu. Oke.
Itu aja yang bisa saya bagikan. Tinggal tahap berikutnya ini tahap membersihkan, lalu tahap perakitan kembali. Jadi apabila sahabat-sahabat YouTube di luar sana video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bagaimana cara pemasangannya. Sampai jumpa.